Error. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwan fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak menganugerahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya. Di antaranya kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan salat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, dengan Al-Qur'an semuanya, dan janganlah kalian berpecah belah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi siapa yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an, dia tidak akan mungkin tersesat dan tidak akan mungkin dia sengsara di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu Al-Qur'an Karim, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. Demikian pula yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Taraktu fikum amrayni la tadillu ba'dahuma, kitabullahi wa sunnati." Aku tinggalkan kalian dua perkara yang barang siapa berpegang teguh dengan keduanya, dia tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Qur'an dan sunnahnya Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi siapa saja yang berpaling dari Al-Qur'an. Allah mengancam orang-orang yang tidak mau mengikuti Al-Qur'an dengan ancaman yang sangat berat di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Barang siapa yang berpaling dari peringatan dari Al-Qur'an Karim, maka baginya kehidupan yang sempit di dunia ini. Demikian pula kata ulama, dia akan disempitkan alam barzaknya, di alam kuburnya, dan kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Dia akan mengatakan, "Wahai Rabbku, mengapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta, sedangkan dahulu aku di dunia melihat?" Allah pun menjawab, "Demikianlah, setelah kami datangkan ayat-ayat kami, namun engkau melupakannya, maka pada hari ini, yaitu pada hari kiamat, engkau pun dilupakan." Na'udzubillah min dzalik. Inilah perintah Allah untuk kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Inilah jaminan Allah bagi yang mau berpegang teguh dengan Al-Qur'an, dan itu pula ancaman Allah bagi yang tidak mau berpegang teguh dengan Al-Qur'an Karim. Maka muslimin rahimani wa rahimakumullah, akan tetapi
tidaklah seorang muslim atau muslimah bisa berpegang teguh dengan Al-Quran Karim. Tidak akan mungkin seorang itu bisa berpegang teguh dengan Al-Quran Karim kecuali dengan dia mau membaca Al-Quran Karim dan dia merenungkan apa kandungan daripada Al-Quran Karim. Allah berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila," dan baca Al-Quran dengan benar, dengan tartil. Rasul SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena dia nanti pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat bagi orang yang mau membacanya. Demikian pula tidak cukup kita membaca Al-Quran, namun wajib untuk kita merenungkan isi Al-Quran Karim. Kita mentadabburi Al-Quran Karim. Allah mencela orang-orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran, tidak mau mempelajari isi Al-Quran. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha?" Mengapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Apakah di dalam mereka ada kuncian? Ini celaan bagi orang-orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah ayat Al-Quran, salah satu firman Allah yang sangat mulia. Semuanya ini tujuannya untuk kita menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara cara untuk kita bisa meningkatkan iman kita kepada Allah yaitu kita membaca Al-Quran dan sekaligus merenungkan isi Al-Quran Karim. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah iman mereka, dan kepada Allah mereka bertawakal. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang hidup pada abad 8 Hijriah, beliau pernah berkata, "Fala anfa'alil qalbi, fala syai'a anfa'alil qalbi min qira'atil Qur'an bitafakkuri wa tadabburi." Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi hati manusia daripada membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan merenungkan isinya, dengan memahami apa kandungan daripada Al-Quran Karim tersebut. Oleh karena itulah, sekali lagi, marilah kita pada malam yang berbahagia ini ingin bersama-sama merenungkan ayat Al-Quran Karim yang mana keutamanya sangat besar, apalagi di masjid seperti ini, apalagi di rumah Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW dalam sebuah hadis yang sahih pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka belajar ilmu agama, maka Allah pahamkan dia tentang urusan, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Sekali lagi Rasul bersabda, barang siapa menempuh suatu perjalanan dalam rangka belajar ilmu agama, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Kemudian Rasul bersabda, "Wa mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Rawahu Muslim. Kata Rasul sallallahu, tidaklah sekelompok manusia berkumpul di salah satu rumah Allah, mereka membaca Al-Quran dan saling mempelajari isi Al-Quran, maka akan turun kepada mereka ketenangan. Rahmat Allah akan meliputi mereka, para mereka akan mengelilingi majlis mereka, dan Allah akan memuji mereka di kalangan mereka yang ada di sisinya. Semoga Allah menjadikan majlis kita ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Apa yang akan kita sampaikan ini berkaitan dengan keagungan ayatul kursi. Sebuah ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Ayat yang dinamakan dengan ayatul kursi yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 215.
Ini merupakan ayat yang sangat dikenal oleh kaum muslimin sejak mereka kecil, bahkan mereka pun banyak yang menghafalkan. Bahkan ayat ini banyak menghiasi dinding-dinding rumah kaum muslimin. Namun apakah hanya itu sekedar dijadikan perhiasan, dijadikan pajangan? Bukan itu Al-Quran diturunkan. Oleh karena itulah di sini satu ayat saja ingin untuk kita merenungkannya agar betul-betul bermanfaat bagi kita semuanya. Yang pertama tentang masalah kedudukan ayatul kursi. Ayat kursi merupakan firman Allah, dan semua firman Allah, semua ayat-ayat Al-Quran adalah ayat-ayat yang mulia. Namun di antara yang mulia itu ada yang paling mulia, yaitu ayatul kursi. Apa dalilnya? Suatu saat Rasulullah SAW pernah bertanya kepada seorang sahabat beliau yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Rasul pernah bertanya kepada seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ayu ayatin fi kitabillahi a'dham?" Ayat apa yang paling mulia di dalam Al-Qur'an Karim? Itu pertanyaan Rasul kepada seorang sahabat beliau yang bernama Ubay bin Ka'ab. Pertama kali Ubay bin Ka'ab menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya yang Maha mengetahui. Sampai diulang beberapa kali oleh Rasulullah SAW. Kemudian terakhir kali Ubay bin Ka'ab menjawab ayatul kursi. Ayat kursi yang merupakan ayat termulia di dalam Al-Quran Karim. Kemudian Rasul pun membenarkan jawaban beliau seraya mengatakan, "Liyahnika ilmu Abul Mundir." Selamat atas ilmu yang kau miliki wahai Abul Mundir, wahai Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu taala. Dari sini kita mengetahui ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran adalah ayatul kursi. Kita yakini bersama bahwa semua ayat Al-Quran adalah ayat-ayat yang mulia. Namun di antara yang mulia itu ada yang paling mulia, yaitu ayatul kursi. Sebagaimana kita meyakini semua para nabi itu adalah manusia yang paling mulia. Namun di antara yang mulia itu ada yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Demikian pula dengan ayatul kursi, merupakan ayat yang paling mulia di dalam Al-Quranul Karim. Para ulama menjelaskan mengapa ayat kursi dikatakan sebagai ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran Karim. Mereka mengatakan bahwasanya syaraful ilmi bisyarafil ma'lum. Kemuliaan syaraf ilmu itu dilihat daripada kandungan ilmu itu. Sekali lagi, ada ucapan para ulama yang mengatakan syaraful ilmi bisyarafil ma'lum. Kemuliaan syaraf ilmu itu tergantung kepada kandungan ilmu tersebut. Dan kalau kita perhatikan ayat kursi, mengapa ayat kursi dinamakan ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran? Karena ayat kursi isinya hanya berkaitan tentang zat yang paling mulia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari yang pertama sampai yang terakhir, isi ayat kursi berkaitan dengan zat yang mulia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah ayat kursi merupakan ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran, karena isinya berkaitan dengan zat yang paling mulia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang berkaitan dengan kedudukan ayat kursi. Sekarang kita masuk kepada poin berikutnya yang berkaitan dengan keutamaan dan sekaligus bagaimana cara kita mengamalkan ayat kursi. Apakah hanya sekedar buat pajangan, buat hiasan di dinding? Bukan itu. Yang pertama, di antara keutamaan ayat kursi dan di antara cara bagaimana kita menggunakan ayat kursi, Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Rasul bersabda, "Man qala dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamuta." Barang siapa yang membaca ayat kursi sekali saja
Setelah selesai sholat fardu, maka tidak ada yang bisa menghalanginya masuk surga kecuali kematiannya. Artinya, jaminan bagi orang yang membaca ayat kursi sebagai zikir selesai sholat fardu, maka jaminannya surga Allah Subhanahu wa taala. Sungguh keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang mau mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya membaca zikir selesai sholat fardu, di antaranya membaca ayatul kursi. Banyak sekali Rasul sallallahu mengajarkan kepada kita zikir-zikir selesai sholat fardu. Di antaranya ayatul kursi. Ya, kita baca kursi dan juga zikir-zikir yang lain. Maka Rasul mengatakan, barang siapa membaca ayat kursi selesai sholat fardu sekali saja, maka tidak ada yang bisa menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Dengan itu insya Allah surga akan merupakan jaminan daripada Allah baginya. Ini cara kita mengamalkan ayat kursi, kita jadikan sebagai zikir selesai sholat fardu. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan ayat kursi dan bagaimana kita mengamalkan ayat kursi, Rasulullah SAW bersabda, "Man qalaha hina yusbih ujira minal jinn hatta yumsiya." Barang siapa membaca ayat kursi sekali saja pada waktu pagi hari, maka dia akan dilindungi dari gangguan jin sampai sore harinya. Demikian pula kata Rasul, "Wa man qalaha hina yumsi ujira minhu hatta yusbiha." Dan barang siapa membaca ayat kursi pada petang hari atau pada sore hari, maka dia akan dilindungi dari gangguan jin sampai pagi harinya. 24 jam dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang mau membaca ayat kursi pada pagi dan petang hari, sekali pada waktu pagi hari dan sekali pada waktu sore hari, maka jaminannya Allah akan melindungi mereka dari gangguan jin. Tidak akan mungkin jin bisa mengganggunya. Tidak akan mungkin orang tersebut terkena gangguan jin, kesurupan, atau terkena sihir, atau terkena santet dan seterusnya. Karena Allah yang menjaganya, Allah yang melindunginya. Bagi siapa yang mau membaca ayat kursi pada pagi dan petang hari, tentunya dengan betul-betul dia meyakini maknanya, dengan betul-betul dia mengamalkan daripada isi ayat kursi tersebut. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan ayat kursi dan bagaimana cara untuk kita mengamalkan ayat kursi, maka Rasul bersabda, "Man qara'aha idza awa ila firashihi lan yazala 'alaihi min Allahi hafizun wa la yaqrabu syaitanun hatta yusbiha." Rawahu Bukhari. Kata Rasul sallallahu, barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum dia tidur malam, maka Allah senantiasa akan menjaganya dan dia tidak akan mungkin didekati oleh setan sampai pagi hari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini juga merupakan salah satu keutamaan daripada ayat kursi yang selayaknya bagi kita untuk tidak menyia-nyiakannya. Dan inilah cara untuk kita bisa mendapat manfaat dari ayat kursi, yaitu kita mengamalkan ayat kursi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan kita menjadikan ayat kursi sebagai zikir selesai sholat fardu, dan kita menjadikan ayat kursi sebagai zikir atau wirid pada pagi dan petang hari, dan kita jadikan ayat kursi sebagai zikir pada waktu kita sebelum kita tidur malam pada malam hari. Inilah keutamaan dan inilah tuntunan Rasulullah SAW yang berkaitan dengan bagaimana cara kita mendapatkan keutamaan daripada ayat kursi tersebut. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk mengamalkan ayat kursi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita masuk kepada inti pokok daripada ayat kursi,
yaitu yang berkaitan dengan kandungan daripada ayat kursi tersebut. Yang mana sudah kita sampaikan tadi, di antara mengapa ayat kursi itu termasuk ayat yang paling mulia, karena ayat kursi berkaitan dengan zat yang paling mulia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin belajar tentang tauhid, kita ingin belajar tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ini merupakan bagian pertama daripada rukun iman. Dan mempelajari tentang iman kepada Allah ini akan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekaligus hal ini merupakan persiapan kita untuk bisa menjawab pertanyaan munkar wa nakir di alam barzah kelak. Yang mana seorang manusia ketika dia dimasukkan ke dalam liang lahat, dia akan ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Dan tidak akan mungkin orang itu akan bisa menjawab pertanyaan munkar wa nakir kecuali bagi mereka-mereka yang paham tentang siapa Rabbnya, siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya melalui Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melewati ayat-ayatnya, melewati sabda Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata para ulama, barang siapa yang lebih mengenal Allah, maka dia lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Allah berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadil ulama." Sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hamba kami adalah para ulama. Mengapa? Karena mereka adalah orang yang paling paham tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin mereka kenal Allah, semakin mereka dekat dengan Allah, semakin mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di antara manfaat kita belajar tentang masalah ayatul kursi, yang intinya semuanya berkaitan dengan zat yang paling mulia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, seorang pentafsir Al-Quran yang terkenal, beliau mengatakan bahwasanya ayat kursi ini ada 10 bagiannya. Wa hadhihi ayatu mustamilatun ala asy jumalin mustaqillah. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, kalau kita bagi ayat kursi ini ada 10 bagiannya. Yang pertama Allah berfirman, "Allahu la ilaha illa huwa." Allah tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Kita sering mengucapkan ya Allah, Allahu Akbar. Namun pernahkah kita mengetahui apa makna daripada Allah itu sendiri? Kita lihat penafsiran ucapan seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma seorang sahabat Rasul dan sekaligus pakar tafsir Al-Quran dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Beliau mengartikan Allah dengan mengucapkan dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi jami'an. Allah itu artinya zat yang diibadahi dan disembah oleh semua makhluknya. Itu arti Allah. Jadi kalau kita mengucapkan ya Allah, maka akan kita pahami bahwasanya Allah itu artinya zat yang diibadahi dan disembah oleh semua makhluknya. Dan Allah itu termasuk al-asmaul husna, nama-nama Allah yang baik. Bahkan itu termasuk induk daripada semua al-asmaul husna. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali mendahulukan namanya ini Allah dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya ayat kursi ini. Sebelum Allah menyebutkan asmaul husna yang lainnya, Allah menyebutkan namanya Allah. Ya, Allahu la ilaha illa huwa. Qul huwallahu ahad. Sebelum Allah menyebut namanya Al-Ahad, Allah menyebutkan apa? Allah. Demikian pula pada akhir-akhir surat Al-Hasyr. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salam, dan seterusnya. Ini menunjukkan akan pentingnya nama Allah di antara semua asmaul al-husna.
Kemudian Allah melanjutkan lagi dengan la ilaha illa huwa. Allah tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia. Di sini yang perlu untuk kita sampaikan bahwasanya kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat yang sering kita ucapkan, kalimat yang sering dikumandangkan pada waktu azan. Akan tetapi pernahkah kita merenungkan sejenak bagaimana kandungan daripada kalimat tauhid la ilaha illallah? Yang perlu juga kita pahami bersama bahwasanya kalimat tauhid la ilaha illallah bukan hanya sekedar ucapan di lisan. Kalau sekedar ucapan di lisan saja, tidak perlu Rasulullah SAW bersusah payah menyeru manusia untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah ini selama 13 tahun di kota Makkah. Rasulullah SAW selama 13 tahun di kota Makkah hanya menyeru manusia untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dan sekaligus untuk mengamalkan konsekuensi daripada kalimat tauhid la ilaha illallah tersebut. Kalau hanya sekedar ucapan di lisan, tidak perlu Rasulullah SAW sekali lagi berdakwah 13 tahun hanya berkaitan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka dari sini kita mengetahui ada rahasia di balik keagungan la ilaha illallah tersebut. Yang pertama yang perlu kita pahami bahwasanya la ilaha illallah itu makna yang sebenarnya adalah tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Arti sebenarnya daripada kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada yang benar disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi batil." Demikianlah bahwasanya Allah adalah satu-satunya sesembahan yang hak dan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Ini yang wajib untuk kita yakini, bahwasanya la ilaha illallah artinya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menjelaskan kalimat tauhid la ilaha illallah itu mengandung dua rukun. Salat ada rukun-rukunnya. Takbiratul ihram, rukun salat. Orang salat tanpa takbiratul ihram tidak sah salatnya. Orang salat tanpa sujud tidak sah salatnya. Itu yang dinamakan dengan rukun-rukun salat. Demikian pula dengan la ilaha illallah yang merupakan rukun Islam yang pertama, yang memiliki dua rukun yang harus dilaksanakan, yang harus diamalkan. Yang mana barang siapa yang dia mengucapkan la ilaha illallah namun dia tidak mengamalkan rukun-rukunnya ini, maka tidak sah la ilaha illallahnya. Apa rukun la ilaha illallah? Yang pertama, nafyun, peniadaan, meniadakan semua sesembahan selain Allah dan menetapkan bahwasanya Allah lah satu-satunya sesembahan yang hak. Dan itulah yang tergambar di dalam ucapan kita la ilaha. La ilaha artinya meniadakan semua sesembahan selain Allah. Illallah artinya menetapkan Allah lah satu-satunya sesembahan yang hak. Ini yang dinamakan dengan dua rukun la ilaha illallah yang harus ada pada diri seorang muslim atau muslimah. Jika tidak ada satu di antaranya, maka tidak sah la ilaha illallahnya. Kalau dia mengatakan bahwasanya ada sesembahan selain Allah yang berhak untuk disembah, maka tidak sah ucapan kalimat tauhidnya la ilaha illallah. Maka harus dipahami la ilaha illallah harus dia meniadakan semua sesembahan selain Allah dan dia meyakini Allah lah satu-satunya sesembahan yang hak. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah juga ayat 256 serta ayat kursi, wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang mengkufuri, mengingkari semua sembahan selain Allah dan dia beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa, tali yang sangat kuat, tali yang sangat kokoh, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah.
Sekali lagi, inilah dua rukun la ilaha illallah yang harus kita pahami, yang harus kita amalkan. Yaitu kita harus meniadakan semua sembahan selain Allah, dan kita harus menetapkan hanya Allah satu-satunya sembahan yang hak. Tidak boleh kita meyakini adanya sembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Semua sembahan selain Allah adalah sembahan yang batil. Sebagaimana juga Allah berfirman di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, Allah berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah." Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau, yaitu para nabi dan para rasul, ketika mereka mengatakan kepada kaum mereka, "Inna bura'a'u minkum," sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah, dan telah nampak permusuhan antara kami dan kalian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Islam, yaitu Islam adalah agama yang dibangun di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Islam yang kita peluk selama ini adalah Islam sebagaimana yang didefinisikan oleh seorang ulama ahli sunnah yang bernama Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Beliau mengatakan al-Islam adalah al-istislam lillahi bitawhid wal inqiyadu lahu bit-tha'ah wal bara'atu min asy-syirki wa ahlihi. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, dengan beribadah hanya kepada Allah dan tunduk patuh kepada perintah Allah dan berlepas diri, membenci, mengingkari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Inilah Islam. Tidak cukup hanya kita bertauhid, namun kita mengingkari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ini arti rukun la ilaha illallah, meniadakan semua sembahan selain Allah dan menetapkan hanyalah Allah satu-satunya sembahan yang hak. Sebetulnya masih ada lagi hal-hal yang berkaitan dengan la ilaha illallah, di antaranya yang berkaitan dengan syarat la ilaha illallah. Namun insyaallah nanti akan mungkin ada kajian yang khusus tentang masalah itu. Intinya sekali lagi bahwasanya kalimat tauhid la ilaha illallah merupakan kalimat yang sangat agung, yang mana isinya berkaitan dengan penyembahan kita, ibadah kita yang harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paham tentang la ilaha illallah ini merupakan nikmat Allah yang sangat mulia. Sebagaimana seorang ulama yang bernama Sufyan bin Uyainah, beliau berkata, "Ma'an'amallahu ni'matan 'ala 'abdin min ibad a'zam min an 'arafahu la ilaha illallah." Tidaklah Allah memberikan nikmat yang paling agung kepada hamba-Nya daripada Allah memberikan pemahaman seorang hamba terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka perlu untuk kita pelajari kembali apa arti la ilaha illallah, apa rukun-rukun la ilaha illallah, apa syarat-syarat la ilaha illallah, dan apa pembatal-pembatal la ilaha illallah, agar ucapan kita la ilaha illallah bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Dan dengan itu pula insya Allah kita akan bisa mengakhiri hidup kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian bagian yang kedua, Allah mengatakan al-hayyul qayyum. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Al-hayyul qayyum merupakan bagian daripada al-asmaul husna, nama-nama Allah yang baik. Bahkan Rasul SAW mengatakan al-hayyul qayyum merupakan ismullahil a'zam, nama Allah yang agung, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza su'ila bihi ajaba atau idza du'iya bihi ajaba
rezeki. Ya Hayyul Qayyum, selamatkanlah diriku di dunia maupun di akhirat. Rasul mengatakan orang yang berdoa dengan menyebut nama Allah Hayyul Qayyum akan dikabulkan doanya dan akan diberikan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Hayyul Qayyum, zat yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Bagi Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kalau kita memahami hal seperti ini, maka kewajiban kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meyakini apa yang di langit dan apa yang di bumi itu milik Allah, maka kewajiban kita bersyukur kepada Allah dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang memiliki langit dan bumi, maka Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah, yang satu-satunya berhak untuk diibadahi. Yang tidak memiliki langit dan bumi tidak berhak untuk disembah. Maka selain Allah tidak berhak untuk disembah. Karena apa? Karena tidak memiliki langit dan bumi. Allah lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Baginya lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Maka selanjutnya kita bersyukur kepada Allah. Apa yang kita miliki sekarang, dari harta, dari kedudukan ataupun jabatan, apapun yang kita miliki, hakikatnya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang itu memiliki perasaan seperti itu, maka kalau dia mendapatkan rezeki, dia ingat Allah, maka dia bersyukur kepada Allah, dia pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samia. Allah Rabb yang memiliki langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, maka sembahlah Allah, maka ibadahilah Allah. Keyakinan seorang muslim bahwasanya Allah lah satu-satunya pencipta, satu-satunya yang memberikan rezeki, maka harus ada kelanjutannya, yaitu dia harus beribadah kepada Allah, menyerahkan semua hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Kemudian juga kalau orang itu memiliki perasaan bahwasanya semuanya milik Allah, maka akan tumbuh perasaan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sombong karena semuanya milik Allah. Apa yang perlu disombongkan? Karena semuanya milik Allah. Ini hanya titipan yang Allah titipkan kepada kita, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. La tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Sungguh kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kenapa? Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa tadi Quran? La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah tidak ditimpa oleh rasa ngantuk dan tidur. Ini merupakan kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu mengawasi hamba-hambanya. Yang pertama tadi, Allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Baginya apa yang di langit dan apa yang di bumi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Yang kelima, di antara bagian ayat kursi Allah mengatakan, siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang wajib untuk kita imani pada hari kiamat, bahwasanya sebagian manusia akan mendapatkan pertolongan dari Allah lewat syafaat para nabinya, syafaat para malaikatnya, dan syafaat orang-orang yang beriman. Di antaranya syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW bersabda, syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku bagi para pelaku dosa besar di antara umatku, yaitu bahwasanya Allah akan mengeluarkan sebagian para pelaku dosa besar dari kaum muslimin dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat Nabi kita kepada kita semuanya. Yang mana pada waktu hari kiamat kelak manusia membutuhkan
saja, yaitu orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasul bersabda, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat kepada hari kiamat adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni dari hatinya, dari lubuk hatinya yang terdalam, yaitu dia betul-betul bertauhid kepada Allah, ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang paling berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, jaga tauhid, jaga akidah, jangan sampai berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasul SAW menjelaskan kepada kita di antara cara untuk mendapatkan syafaat beliau yaitu dengan melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya membaca zikir selesai azan. Rasul bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man qala hina yasma'un nida, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatul qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'd maqama mahmudan lil wa'ata, halat lahu syafaat yaumil qiyamah." Barang siapa yang membaca doa setelah azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma sampai seterusnya tadi, maka baginya syafaat kepada hari kiamat kelak. Kalau kita mau mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, ini caranya, yaitu membaca zikir, membaca doa setelah al-azan. Demikian pula Rasul SAW menyatakan, "Aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaru aliyah salat." Rawahu Tirmidzi. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaat kepada hari kiamat yaitu orang-orang yang memperbanyak sholawat kepadamu, yaitu sholawat Ibrahimiyah, sholawat yang sering kita baca pada waktu kita tasyahud, pada waktu sholat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan terus ini yang akan mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat. Demikian pula cara mendapatkan syafaat Nabi dengan kita memperbanyak sholat-sholat yang sunnah, sholat-sholat yang sunnah. Dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa mendatangkan syafaat Nabi Muhammad SAW, yang mana intinya yaitu kita harus bertauhid kepada Allah dan harus kita mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berfirman, "Man dzal ladzi indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum." Dia Allah mengetahui apa yang di depan mereka dan apa yang di belakang mereka. Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang belum terjadi. Allah mengetahui segala-galanya. Ini menunjukkan tentang kesempurnaan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Masa lampau manusia Allah mengetahui, demikian pula masa depan manusia Allah mengetahui. Artinya yang hanya mengetahui hal yang gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengetahui nasib manusia yang akan datang hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, tidak ada yang bisa mengetahui yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang gaib adalah masa depan manusia, tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kalau ada orang yang meramal nasib manusia yang akan datang, tidak akan tahu nasib seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa la tadri nafsum madza taksibu ghadan." Tidaklah suatu jiwa mengetahui apa yang akan dilakukan pada esok hari. Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Tidak ada yang tahu alam gaib kecuali Allah. Tidak ada yang tahu masa depan manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kekhususan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang mengaku-ngaku tahu hal gaib, mengaku-ngaku tahu masa depan manusia, maka
Rasul mengatakan, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu Muslim." Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal atau paranormal, kemudian dia membenarkan ucapannya, maka dia telah kafir kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena itu gaib, hanya Allah yang maha mengetahui. Masa depan manusia hanya Allah yang maha mengetahui. Jangankan kita, Rasul Muhammad SAW, manusia yang paling mulia, tidak tahu yang gaib. Allah berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah, walau kuntu a'lamul ghaiba lastaghfartu minal khairi wa ma massani su." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku, yaitu Nabi Muhammad, tidak memiliki bagi diriku hal-hal yang bermanfaat ataupun yang mendatangkan madarat kecuali dengan kehendak dari Allah. Seandainya aku tahu yang gaib, kata Rasul, seandainya aku tahu yang gaib, aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan menimpa diriku kemadaratan. Rasul mengatakan aku tidak tahu yang gaib. Kalau Rasul tidak tahu yang gaib, apalagi selain Rasul Muhammad SAW. Kemudian Allah berfirman, "Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa." Dan mereka manusia tidak bisa meliputi ilmunya Allah kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ilmu yang dimiliki oleh manusia itu semuanya akan atas taufik hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita miliki itu semuanya adalah anugerah dari Allah, bukan semata-mata karena kecerdasan kita, bukan semata-mata karena kekuatan kita, namun semua itu murni taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat ucapan para malaikat, "Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana." Mereka mengatakan, "Maha suci Engkau ya Allah, tidaklah kami memiliki ilmu ini kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami." Inilah yang wajib untuk kita pahami bersama, bahwa ilmu yang kita miliki semua ini nikmat dari Allah, maka wajib untuk kita mensyukurinya, tidak perlu untuk kita menyombongkannya. Kemudian Allah berfirman, "Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh." Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Ini menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Langit yang 7, bumi yang 7 itu masih belum seberapa dibandingkan dengan kursinya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya perbandingan antara kursinya Allah dengan 7 lapis langit dan bumi itu seperti cincin atau gelas atau lingkaran besi yang dilemparkan di gurun pasir atau tanah yang sangat luas. Tanah yang sangat luas itu adalah kursinya Allah, sedangkan gelas yang kecil atau cincin yang kecil itu diibaratkan seperti langit yang 7 dan bumi yang 7. Langit yang 7 dan bumi yang 7 itu bukan seberapa, tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ini menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Kemudian wala ya'uduhu hifdzuhuma, dan tidaklah memberatkan Allah untuk menjaga keduanya, menjaga langit dan bumi. Ini juga menunjukkan akan kebesaran Allah, bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir. Kemudian yang terakhir, Allah menyatakan wa huwal aliyyul azim, dan Allah itu maha tinggi dan Allah maha agung. Allah maha tinggi dengan zatnya, Allah ada di atas langit. Yang wajib kita yakini, Allah ada di atas langit. Sebagaimana ketika Rasul SAW ditanya, atau ketika Rasul bertanya kepada seorang budak perempuan, "Aina Allah?" Di mana Allah? Kemudian budak perempuan itu menjawab, "Di sama, Allah ada di atas langit." Kemudian Rasul membenarkan ucapannya dan Rasul memerintahkan kepada tuannya untuk memerdekakan budak perempuan tersebut, karena dia tahu bahwasanya Allah ada di atas langit. Allah ada di atas langit, Allah tinggi zatnya, Allah tinggi kedudukannya, dan Allah tinggi kekuasaannya. Maka ketika kita sujud, ketika kita menghadapkan wajah kita
kita mengatakan subhana rabbil a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Ini merupakan keyakinan seorang muslim bahwa Allah ada di atas langit. Kemudian Allah adalah Al-Azim, Allah maha agung. Maka wajib untuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mengagungkan Allah? Yaitu dengan kita menyerahkan semua ibadah kita kepada Allah, dengan kita bertauhid kepada Allah, dengan kita menjalankan perintah Allah, menjalankan syariat Allah, dan kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah kita telah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya rasa cukup sekian apa yang saya sampaikan dari ayat yang sangat mulia ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim. Aqulu qouli hadza wa aqulu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.